Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tryout premium 4 dalam rangka persiapan ujian seleksi PPK tahun 2021. Oke, kita lanjut saja, tidak berlama-lama lagi. Ayo kita belajar. Soal pertama tentang sejarah Pancasila. Nomor 1, Dokoritsu Jumbi Kosakai adalah nama Jepang dari, ini istilah yang dipopulerkan saat itu untuk memberikan gelar ataupun memberikan istilah kepada A. Panitia 9K, BPUPKIK, PPKIK, KNIP, atau Piagam Jakarta. Nah, ini sebelum kita mengintip jawabannya, kita coba menjawab ya. Ini yang biasa kita dengar sih Panitia 9 BPUPKI, PPKI. Saya menganggap ini adalah BPUPKI ya. Mari kita intip jawabannya. Ya, jawabannya B ya. Jawabannya B. Kemudian coba kita lanjutkan soalan kedua. Piagam Jakarta atau yang disebut dengan Jakarta Charter dirumuskan oleh Panitia 9 pada tanggal berapa? 29 Mei 45, 1 Juni 45, 22 Juni 45, 17 Agustus 45, atau 18 Agustus 45. Panitia 9 ya, Panitia 9. Ini kalau misalnya nanti googling dapatlah. Tapi kita menduga-duga kalau misalnya Panitia 9 Piagam Jakarta ini dilakukan sebelum proklamasi kemerdekaan. Ini saya menganggap di bulan Juni, antara 1 Juni atau 22 Juni. Mari kita intip. Soal nomor 2. 2C. Ya kan, 22 Juni 1945. Soal ketiga, tujuan dibentuknya panitia kecil yang kemudian dinamakan Panitia 9 adalah menampung saran dan usul serta konsep dari anggota BPUPKI, mempersiapkan perumusan naskah proklamasi. Nah, jadi Panitia 9-nya kayaknya ke sini. Mempersiapkan perumusan. Saya coba ke sini aja deh, ya. B ya, nomor 3 kita coba B. Oh, nomor 3 itu A. Apa itu A? Yaitu menampung saran dan usul serta konsep dari anggota BPUPKI. Nomor 4, kerja keras Panitia 9 yang berhasil menyusun Piagam Jakarta yang di dalamnya antara lain berisi rumusan Pancasila diserahkan dan diterima BPUPKI pada tanggal, tentunya setelah Juni ya, ini Juli, ini kebetulan tanggalnya mirip-mirip nih, 14, 15, 17, 19. Saya tak dapat menduga. Soalan nomor 4 ini kita lihat apa kuncinya, kita intip. Nomor 4 B. Nomor 4B, 14 Juli 1945. Nomor 5, kerja kelas Panitia 9 yang berhasil menyusun Piagam Jakarta. Oh, ini sama ya, soalnya sama ini. Oke, ini terjadi double ya, Oke, kita tinggalkan saja tentang soal sejarah Pancasila. Kita masuk pada bagian lain, yaitu tentang ideologi Pancasila. Soal nomor 6. Berdasarkan sila pertama Pancasila, Indonesia adalah negara berketuhanan. Artinya, Indonesia bukan merupakan negara yang sekuler, betul. Artinya, Indonesia tidak memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Indonesia tidak mempedulikan urusan agama, salah sekali. Urusan agama bukanlah urusan negara, salah juga. Urusan agama dan negara harus dipisahkan, salah juga. Urusan agama adalah urusan pribadi, salah juga. Jadi A ya, menurut saya ini A. Indonesia tidak memisahkan urusan agama dengan urusan negara. 6 ya, 6A. Itu 6A ya. Baru betul saya. Betul 2 ya. Nomor 7, pelaksanaan syariat Islam bagi para pemeluknya yang beragama Islam tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Pancasila sila pertama dan Undang-Undang 45 Pasal 17. Pancasila sila kedua, yang jelas sila pertama lah. Sila pertama ya. Saya rasa A juga ini. 7D apa? Kita nggak lihat tadi. Pancasila, sila pertama juga nih. Pasal 29 ya. Agama itu pasal 29.
27 ini tentang bahasa ya. Nomor 8. Pancasila merupakan ideologi yang terbuka dan tidak bersifat utopis. Apa maksud Pancasila tidak bersifat utopis? Ada yang tahu? Artinya Pancasila adalah ideologi yang filosofis. Pancasila adalah ideologi yang jauh dari realita. Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, bukan ide-ide yang jauh dari realita. D. Artinya Pancasila itu memang sulit untuk diterapkan. Artinya Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi utopis, saya menduga C ya. Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, bukan ide-ide yang jauh dari realita. Kita intip saja soal nomor 8, kuncinya adalah C. Betul sekali, C. Nomor 9. Pancasila memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bla 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 bla. Merupakan pengertian dari makna Pancasila sebagai Pancasila memiliki fungsi peran sebagai pedoman dan pegangan hidup, berarti sebagai ideologi. Kalau menurut saya ini ideologi ya. Ada pegangannya ini, pegangan hidup ini ideologi. Kita intip saja deh. 9. Kalau saya tadi A ya, 9A. 9B, Masya Allah. Falsafah bangsa. Oke, nomor 10. Perisai Garuda bergambar 5 simbol yang memiliki arti masing-masing kecuali bintang sila pertama melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa. B. Rantai baja sila kedua melambangkan kemanusiaan yang adil beradab. Pohon beringin sila ketiga, ini bentar nih. Sila keempat, kepala singa sila keempat ini. Mana ada kepala singa? Kepala banteng yang ada ya. D ya, kecuali D, 10D. 10D ya, betul sekali. Tak ada kepala singa. Oke, materi Undang-Undang 45. Manakah di bawah ini yang merupakan ciri-ciri UUD? Organisasi negara yang terlihat pada pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif sebagai penyelenggara negara. Ciri-ciri undang-undang dasar, hak asasi manusia dan warga negara, prosedur mengubah undang-undang dan larangan untuk mengubah hal-hal tertentu dari undang-undang, memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Semua jawaban benar. Nah, ini yang paling mudah nih jawabannya nih. Semua jawaban benar. Oke, sepertinya yang ini ya. Prosedur mengubah undang-undang dan larangan untuk mengubah hal-hal tertentu. Semuanya benar deh. Karena banyak yang benar sih. 11E. C. Astagfirullah. Malah ini ya. Merupakan ciri-ciri Undang-Undang 45, yaitu prosedur mengubah undang-undang dan Undang-Undang Dasar dan larangan untuk mengubah hal-hal tertentu dari Undang-Undang Dasar. Nomor 12. Ya, kita akan bahas sekitar 25-30 soal saja. Nanti soal ini dapat rekan-rekan download di kolom deskripsi. Nomor 12. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 34, fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak harus disediakan oleh pemerintah. Kesehatan ya jelas pemerintah lah ya, pemerintah. 12A. C. 12C. Negara maksudnya. Astagfirullah. Ya, maksud saya itu negara, tapi kok saya sebutnya pemerintah ya. Harus disediakan oleh negara. Oke, C. Nomor 13. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung adalah berdasarkan amandemen tahun berapa? Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung. Jadi DPA itu sudah tidak ada sejak tahun, sepertinya tahun 2003. Karena sudah penghujung. 13 D. Oh, malah D ya. Tahun 2002. Jadi Dewan Pertimbangan Agung itu sudah dihapus sejak tahun 2002. Nomor 14.
Kedudukan Undang-Undang 1945 adalah sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini, kecuali hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia, betul. Sumber hukum tertinggi, betul. Konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak 5 Juli 45, betul. Satu-satunya dasar hukum yang berlaku di Indonesia, ini sepertinya salah ini. Kemudian sebagian hukum dasar yang berlaku di Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Dasar 45 itu satu-satunya dasar atau sebagian hukum dasar. Kecuali berarti sebagian hukum dasar yang berlaku di Indonesia. Emangnya ada hukum lain ya? Antara D dan E sih. Kita lihat saja, mari kita intip soal nomor 14. C malah. Kecuali konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak 5 Juli. Oh, malah ini ya. Oh iya, ini sebelum kemerdekaan ini panitia 9 tadi nih. Urusan panitia 9, Masya Allah. Nomor 15, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara terbuka, langsung, demokratis, voting, kekeluargaan. Demokratis, tapi langsung juga, terbuka juga. Tapi istilahnya bahasa yang lebih tepat kayaknya demokratis ya, bukan voting dan bukan kekeluargaan. Terbuka langsung ini juga termasuk dalam pemilunya, tapi secara pemilihannya dilakukan secara demokratis. Saya menduga ini adalah C, 15C. Ya, betul sekali, 15C. Nomor 16, rancangan undang-undang anggaran, pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari rakyat, MPR, DPD, politik atau BPK. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja. Jadi rancangan anggaran APBN itu, undang-undang APBN itu diajukan Presiden bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan mana? Ayo. DPD kayaknya ya, DPD ya. Saya tidak dapat menduga. 16, kita lihat usulan C, betul sekali, DPD. Jadi rancangan undang-undang APBN itu diusulkan ke DPR berdasarkan memperhatikan pertimbangan DPD. DPD ini berarti Dewan Perwakilan Daerah. Ya, utusan-utusan yang bersumber dari daerah-daerah pemilihannya. Nomor 17, berikut ini isi dekret Presiden yang dikeluarkan 5 Juli 59, kecuali membubarkan konstituante, menetapkan berlakunya undang-undang, tidak berlakunya kembali UUDS, dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, membubarkan kabinet dari unsur-unsur G30 PKI. Berikut ini isi dekret 5 Juli, dekret Presiden 5 Juli. Saya antara D dan C sih, antara D dan E maksud saya. Kita buka saja nomor 17 ya, E ya, bahwa tidak ada di dalamnya isinya tentang membubarkan kabinet dari unsur-unsur G30 PKI, tidak ada. Nomor 18, syarat-syarat tertib hukum yang termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut, kecuali syarat-syarat tertib hukumnya adanya kesatuan subjek, adanya kesatuan akan kerohanian, adanya kesatuan daerah, kesatuan waktu, kesatuan budaya. Atas berkat rahmat Allah itu 3. Dalam yang keempat apa ya? Saya pun lupa ini. Undang-undang alinea keempat pembukaan. Di dalamnya mencakup bagian-bagian ini kecuali ini ada Pancasila di sini, kerohanian, subjek, daerah, waktu, kebudayaan. Dapat menduga ya apa isinya? Saya rasa A sih, kesatuan subjek. Kita lihat dulu 18. 18E. Adanya kesatuan kebudayaan ini tidak ada dalam syarat-syarat tertib hukum yang termuat pada alinea keempat pembukaan. Soal 19. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal sebelum
proklamasikan, yaitu bukan sebelum diproklamasi, maksud saya sebelum di kemerdekaan atau sesudah kemerdekaan nih, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945-nya. Kalau menurut saya sih setelah kemerdekaan, 18 Agustus 1945 ya. Ini 19 kita intip B, betul ya, 18 Agustus 1945, setelah 1 hari setelah kemerdekaan. Nomor 20, dasar hukum bagi MPR untuk memberhentikan presiden karena pengkhianatan negara, korupsi dan tidak pidana berat terdapat dalam pasal, waduh ini tidak dapat kita pastikan. Kita lihat saja tentang dasar hukum memberhentikan presiden karena khianat dan korupsi, pasal berapa? Nomor 20 C, pasal 7A. Wah, ini kita harus buka aturan hukumnya. Dan soal terakhir, untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan diserahkan pada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, Presiden Agung, Mahkamah Agung. Ini kalau menurut saya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. C, 26C. 26C, benar sekali. Oke, rekan-rekan sekalian, semoga sukses dan mudah-mudahan belajar kita hari ini baru halaman 5 ya. Dari halaman 5 ada 24 halaman yang tentunya ini memuat kunci jawaban sekali. Ini kebetulan saya buka 2 file karena ini halamannya sama sih. Ini juga itu juga karena dia scroll ke bawah supaya saya tidak men-scroll, maka saya buka 2 file kiri dan kanan. Kiri soal, kanannya jawaban dengan hanya merubah nama filenya saja. Oke, semoga sukses dan lulus semua menjadi PPPK tahun 2021. Semoga bermanfaat. Bagikan video ini jika kalian anggap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.